Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jomblo. Sombong. Oke, ini video pertama kita berdua dan mampus lah jomblo. Apa ya, di video kali ini sebenarnya sih kita pengen cerita sesuatu. Apa ya, soalnya kita nikah emang gak ini ya, apa ya, ta'aruf ya. Nah, kita nikahnya ta'aruf, jadi gak ada pacaran dan kita pun LDR istilahnya, antara Banjarmasin sama Tangerang. Di video kali ini gue juga pengen ngejawab pertanyaan dari teman-teman, karena banyak juga ya, mungkin temen juga gitu ya, Banyak banget. banyak yang nanya ya, banyak banget yang nanya gimana ketemunya. Kok bisa ketemu ya? Video kali ini kita mau jelasin, bukan jelasin, dia mau cerita doang ya. Gimana? Sharing juga bagaimana ketemunya kita. Mungkin yang Neng aja deh cerita ya, Neng lebih ini kan yang pertama. Dari awal. Iya, dari awal dong. Jadi dulu awal mulanya tuh bukan ketemu sih. Tahu si AA. Iya, manggilnya AA. Ya, dari blog ya. Oh iya. Waktu itu lagi tuh kelas 3 SMA. Tahun berapa? Tahun 2012 ya? 2012 awal kalau nggak salah deh itu. Oke. Itu suruh ngerjain tugas bikin website gitu tuh. Itu tugasnya tugas sekolah, nyari blog apa sih sebenarnya? Sekolah ya, bikin website. Bikin website terus tampilannya. Oh, tampilan desain blog. Oh, gitu. Ngelihat di tab kontak me gitu. Ya, ada Twitter, ada Facebook. Iya. Iseng lihat Twitternya si AA. Iya, terus Minta follow. Malu. Harga diri wanita tuh. di ini ya, ntar kita tampilin deh, kalau nggak salah masih ada Twitternya, tweetnya itu masih ada. Dan aku screenshot. Iya, nah itu jadi awalnya emang Neng yang duluan minta follow back. Jadi berawal dari sana, Neng waktu itu minta follow dan langsung nanggepin ya waktu itu ya, langsung balas tweet, dan itu kita emang tahun 2012 ya, dan Neng waktu itu kelas berapa? 3 SMA. Dan apa ya, kita emang waktu itu gue emang gak terlalu fokus ke dia, maksudnya waktu itu gue juga masih ya galau gitu. Dan kebetulan AA ya. juga dulu tahu Neng sebelum hijrah. Oh iya, benar. Jadi sebelum itu gue juga udah tahu kalau istri gue ini waktu itu memang belum hijrah juga, dan masih nggak pakai kerudung ya Neng ya, nggak pakai kerudung juga. Dan apa ya, gue emang nggak terlalu ini sih waktu itu, emang nggak terlalu kenal kan, jadi ya biasa aja, sama juga teman-teman kayak followers yang kenal gue dari blog, dan gue ya udah kalau ya nggak apa sih, maksudnya kita kan nggak lihat secara langsung ya, nggak secara langsung dan segala macam, jadi ya biasa jadi aja. Ya udah gitu aja dan sampai akhirnya akhirnya iya, nerbitin buku juga. Kebetulan yang waktu itu download juga ya e-booknya itu ya, ya itu di Twitter juga. Dan minta di-share. Iya, dan minta di-share. Setelah 2012 itu kita emang nggak intens chattingan apa segala macam, nggak intens ya waktu itu, gitu doang. Gitu aja iya, sih. paling kayak komen gitu doang, komen status itu ya, dan itu di Twitter waktu itu ya. Twitter. Dan setelah itu gue juga nggak ada kontak-kontakan sama dia, dan zaman Instagram, dan entah kenapa gue malah temenan sama dia di Instagram juga, nggak tahu tuh apakah gue yang nge-follow duluan atau gimana, nggak tahu ya, tiba-tiba temenan aja di Facebook gitu kan. Terus dari sana tiba-tiba kan gue ngemantau nih, iseng-iseng kan gitu, memantau si Neng gitu, diam-diam gitu. Terus kok dia sudah beda gitu ceritanya. Semenjak itu kalau nggak salah sekitar kita tahun berapa tuh, 2016an ya kira-kira ya. Apanya? Mulai nge-DM itu 2016 awal. 2016 awal ya. Awal. Iya, jadi cukup lama sebenarnya gue ngincer, tapi jujur gue nggak ada keberanian, karena gue emang bukan tipe orang yang bisa menyampaikan perasaan secara langsung ke orang. Nah, jadi cenderung gue lebih apa ya, sebenarnya bukannya sok kegantengan sih, bukan sok aku sih sebenarnya. Cuman emang iya, maksudnya si dia ini entah kenapa apa ya, beda gitu dari yang lain, itu cerita. Beda. Terus sering iseng, ini sih tekniknya kayak gini dulu itu. Semenjak adanya Instastory itu sebenarnya adalah cara untuk PDKT seorang cowok kepada cewek. Oh, gitu. Sebenarnya iya. Karena ada pembahasan di sana sebenarnya. Ada pembahasan. Soalnya kan kayak gini, ketika waktu itu Neng bikin story, itu pasti aku komen.
pasti gue komen. Tujuannya untuk biar bisa ada Topik. topik dibahas benar kayak gitu. Karena sering komen, terus gue waktu itu ke Tangerang. Kebetulan gue tahu dia tinggalnya di Tangerang. Dan saat itu juga kalau nggak salah bukan nggak salah lagi sih, 2018 awal Januari. Ya Januari, gue masih ingat banget itu tanggal 16 Januari 2018 gue pertama kalinya pergi ke Jakarta, lebih tepatnya gue ke Tangerang. Sebenarnya gue kesana ada urusan masalah kuliah, dan waktu itu sempat stres karena ternyata kampus yang gue datangi itu tutup kampusnya. Jadi udah janjian kan dari Banjarmasin, lama-lama udah izin juga di tempat kerja, tapi setelah gue pergi ke sana ternyata kampusnya tutup. Nah dari sana gue emang sebelumnya ini ya emang ngechatnya bilang ya kalau mau ke Tangerang. Waktu itu gue mau ke Tangerang, waktu itu memang cerita sama dia karena gue tahu dia di sana. Chat dia, ngajak ketemuan. Awalnya sih kayak ragu-ragu tuh ya sebenarnya sih ya. Iya. Ragu gitu, ragu banget. Ini mau nggak ya gitu diajak ketemuan gitu kan, karena kasihan. iya. Jadi ceritanya itu kan setelah itu gue nyari hotel yang emang dekat rumahnya dia waktu itu. Kosan ya? Oh iya, dekat kosannya si Neng. Waktu itu di daerah apa namanya? Cipondo. Nah, daerah Cipondo. Terus dari sana akhirnya kita janjian ketemuan, dan tempat pertama kita bertemu adalah di bioskop CBD. Nah, itu jadi itu pertama kali gue ketemu sama dia. Terus kan gue waktu itu kalau Sutra dulu tuh beli sepatu, terus pergi ke CBD naik Grab, terus nungguin di soalnya. Iya, soalnya waktu Neng tuh kerja. Iya, kata Neng mau maghrib dulu, kata Neng, ntar baru kesana. Terus nungguin kan waktu itu, nungguin di sofa di bioskop itu. Terus tiba-tiba dia manggil sebenarnya. Dia 2 kali manggil sebenarnya, tapi panggilan pertama sengaja nggak didengar, pura-pura nggak dengar gitu, pura-pura jual mahal gitu. Gue main handphone gitu, Aditya kata dia gitu. Terus nggak denger kan, terus dia ngomong lagi, Nanda ya. Terus dia malah cepet-cepet aja tuh kan kemarin gitu ya, langsung cepet-cepet aja pergi ke bioskop, malah kayak gak pandangan gak ini ya, canggung banget. Karena walaupun kita udah lama kenal, tapi kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Nah itu, dan kontak-kontakan pun hampir jarang di sana. Itu pertama kali kita ketemu di Januari di 2018 ya. Terus sebenarnya gue di bulan Januari itu juga, waktu itu nggak lama gue balik ke Banjarmasin, terus di akhir bulan Januari sebenarnya juga ke Tangerang, dan gue ngajak si dia ini buat ketemuan, tapi waktu itu nggak bisa ya, ada janji ya katanya ya. Iya, emang ada janji. Nah, Dan mau juga sih sebenarnya. Karena gimana ya? Soalnya dia ini orang pertama yang bencengin Neng. Iya, itu dia. Setelah hijrah. Iya, dia jadi meruntuhkan keistiqomahan. Iya, jadi ceritanya tuh kan gue kan ke CBD tempatnya namanya ya. Iya. CBD kan bioskop. Terus kan gue nggak mungkin kan pergi ke hotel, terus nanya sama dia, kata dia udah naik motor aja gitu kan. Ya naik motor. Jadi gue adalah cowok pertama yang meruntuhkan keistiqomahannya waktu itu. Bangga Anda. Ngeboncengin Neng waktu itu ya. Sebelumnya dia nggak pernah, dan Setelah jatuh nggak pernah. Setelah itu nggak pernah, dan gue orang yang pertama. Iya, sombong lagi dia. Pada akhirnya Di bulan ketika pertama kali ketemu itu sebenarnya gue bingung kan, dia jalan duluan tuh. Gue bingung, kok bidadari nggak ada sayapnya. Udah amat. Dan terus kita pada akhirnya gue waktu itu memberanikan diri buat ngomong langsung ke dia. Waktu itu emang nggak ngomong langsung, sebenarnya kayak gini ceritanya. Jadi sebelum bulan puasa gue ngechat, kata gue kapan ada waktu setelah lebaran ada waktu nggak, gue mau ketemu, kata gue kan mau ngajak Adit, itu bukan gue. Iya, Kita nggak pernah gue loh. oh iya, gak pernah gue loh, maksudnya Sebut nama. iya. Jadi Adit boleh nggak ke Tangerang mau ketemu sama Nanda, ada yang mau diomongin, kata gue itu waktu itu. Terus kata Nanda, gimana kemarin? Ya kalau bisa diobrolin lewat telepon aja. Iya. Karena si Neng minta waktu itu buat dia telepon aja, yaudah waktu itu gue langsung gue telepon, gue ngomong di sana kalau gue mau niat menikahi dia waktu itu. Cuman waktu itu gue jujur gue panas dingin waktu itu telepon. Cuaca di Banjarmasin itu waktu itu lagi hujan,
malam dan gue telepon di kamar, entah kenapa panas dingin, itu pertama kalinya. Aneh banget waktu itu. Terus dia malah ketawa-ketawa lagi telepon waktu itu. Kayak nggak percaya gitu kata dia waktu itu. Iyalah, nggak percaya. Singkat cerita, kemarin seminggu setelah hari raya, gue nemuin keluarga besarnya dia di sana, juga ketemu juga sama keluarga yang lain, dan alhamdulillah istilahnya ya disambut dengan baik di sana. Nah lalu sekitar 1 bulan setelahnya orang tua gue datang ke rumahnya si Neng. Waktu itu mereka cuma berdua dan gue tinggal di Banjarmasin, masih di Banjarmasin, dan mereka pergi ke Tangerang waktu itu. Dan gue benar-benar nggak tahu kalau ternyata waktu itu langsung dihitbah. Gue pun nggak tahu, anaknya nggak tahu loh. Iya, malah orang tua gue yang ngitbah Neng ya waktu itu ya. Dan itu rencananya dari kakek gue sih sebenarnya, itu rencana dari kakek gue. Kalau emang surprise, kalau memang udah yakin ya udah nggak langsung aja kata Kai kan, tunggu selama-lama. Sebenarnya rencana kita juga waktu itu nikahnya setelah lebaran ya, setelah lebaran 2019 sebenarnya niatnya itu, setelah dapat lampu hijau. Cuman ternyata Allah berkehendak lain, memudahkan segalanya ya. Orang-orang yang mau menikah, mau jomblo menikah. Jadi setelah itu jujur aja gue sebenarnya waktu itu maunya sebulan setelah lebaran maunya, ternyata Allah berkehendak lain dan kita dipermudahkan segala-galanya, alhamdulillah ya. Di awal tahun. Ya di awal tahun pada akhirnya 2019. Dan banyak yang komen di postingan gue H-1. Banyak yang nyumpah itu, semuanya ngatain lagi, aduh. Dan mereka kaget sih, emang gue nggak pernah cerita sebelumnya kalau gue ta'aruf. Gitu. Ta'aruf, iya. Dan sekarang kita udah sah jadi suami istri. Maaf ya, ini harus lo jomblo. Sombong. Ya, jadi intinya sih Neng ya? Intinya kalau kita emang udah punya niat yang kuat, kalau jodoh pasti dimudahin sama Allah. Pasti dilancarin lah semuanya intinya. Dan sebenarnya waktu itu gue juga bukan orang yang pertama loh ngitbah dia loh. Bukan orang yang pertama ya. Orang keberapa sih? Oh gitu. Kesekian, buset dah. Kayak gitu cerita juga. Terus juga setelah ini ya Neng ya, pas hitbah itu ya, terus ada lagi ya. Ada. Emang gitu sih ujiannya, kalau misalnya kita lagi ta'arufan mendadak laku, kita mendadak lebih cantik, mendadak ya, jadi gitu deh. Jadi setan tuh berupaya banget ngegagalin proses ta'aruf kita. Nah itu gitu. Dan entah kenapa dia tiba-tiba banyak fansnya dan gue banyak nyaci. Oh gitu. Banyak ngata-ngatain loh, serius. Banyak ngata-ngatain jomblo kan mereka. Aduh, bukan beda jauh sama dia, cuman ya intinya gue bersyukur, mungkin itu salah satu pertahanan gue, mungkin ujian gue kayak gitu ya, ujian kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari kita video pertama ini, bagaimana kita bertemu. Oke, dan oh ya satu lagi, dan gue mau ngasih tahu kalau istri gue mau nerbitin buku tentang move on sih, sama kayak buku dia juga. Oh iya, tentang move on. Judulnya Menata Hati Setelah Luka. Oke. Selepas luka. Ulangi. Selepas. Judulnya Menata Hati Selepas Luka. Nah, itu judulnya. Ceritanya itu intinya tentang gitu ya. Berusaha bangkit gitu. Okay, biar kita nggak terpuruk sama masa lalu. Kita tata masa depan lebih baik. Iya, sama gua. Penulisnya siapa aja kalau boleh tahu penulisnya? Itu ada Karihan. Karihan juga kebetulan udah nerbitin banyak buku. Sama Kak Eca. Kak Eca, oke. Dan bukunya kapan kira-kira terbit? Insya Allah bulan April. Tapi udah bisa open PO tuh bulan Maret. Oke, Maret udah bisa open PO dan April terbit di Gramedia seluruh Indonesia, insya Allah. Oh iya, kalau ikutan PO itu bakal dapat hadiah sama tanda tangan penulis. Oke, sip, sama tanda tangan gua. Enggak. Oke, ntar kita tunggu aja bukunya. Ntar kalau ini Oh iya, ada giveaway juga. Oh, ada giveaway juga. Nanti ada giveaway. Oke, tunggu aja nanti infonya. Bisa follow siapa kira-kira Instagramnya? Rihan Azhara. Terbitnya? Salam Book. Oke, itu aja dari kita berdua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan cincin udah dipasang. Mampus aja. Ya udah.
Terima kasih sudah menonton video ini. Telah menghabiskan kuota kalian untuk menonton proses kami bertemu. Insya Allah berfaedah. Insya Allah berfaedah. Amin. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Jomblo. Mampus lo jomblo.